Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari bagaimana kita menanggapi, meresponi segala sesuatu yang terjadi. Dan mungkin teman-teman juga mendengar baru belakangan ini tentang bagaimana kekristenan juga dalam tanda kutip ada persoalan pergumulan yang kita hadapi di negeri ini. Nah, bersama dengan hambanya, Pendeta Dene Ronda, kita akan belajar setia sampai akhir jawaban Kristen terhadap intoleransi. Jadi, pantengin dari awal hingga akhirnya, supaya kita boleh semakin mengerti kebenaran firman Tuhan, bijaksana dalam kehidupan kita, dan juga teman-teman boleh terus follow dan dukung pelayanan ini dengan cara subscribe dan follow media sosial dari Barata Ministry. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang kami rindu untuk terus bergumul dan berjuang dalam kehidupan iman kami di tengah-tengah intoleransi, dan kami rindu bersikap seperti Kristus, tapi kami juga mau melihat lebih dalam apa yang harus kami sikapi dan harus kami lakukan ketika kami menghadapi hal-hal yang menurut manusia sangat tidak nyaman dan tidak enak, tapi biarlah kasih Tuhan menolong kami lewat apa yang Engkau mau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Dani Ronda. Terima kasih, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Pak Daniel, saya persilakan Pak. Ya, selamat malam. Senang boleh berjumpa dengan semua kru hamba-hamba Tuhan dari Bara Digital Ministry dan tentunya para pendengar, penonton pelayanan Bara Digital Ministry ini. Apa kabar semua? Saya berharap Tuhan memelihara, menjaga kita senantiasa. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup ramai yang dibahas, yaitu tentang setia sampai akhir, jawaban Kristen terhadap intoleransi. Mengapa ini dibahas? Karena baru-baru ini kita mendengar, kita menonton, kita mendapat berita yang cukup heboh, di mana di sebuah kota di Jawa Barat, umat Kristen dilarang beribadah dan diobrak-abrik tempat retretnya, bahkan dibubarkan pertemuan itu. Orang Kristen mengalami kekerasan, mengalami aniaya. Banyak yang mempertanyakan di mana peran pemerintah, di mana peran pemimpin gereja di dalam kondisi-kondisi seperti ini, dan tentunya ini menjadi viral. Dan kita pun juga bertanya-tanya di dalam hati, apa sebenarnya peran kita dan bagaimana kita menanggapi situasi ini. Tentu pelayanan ini tidak membahas hal-hal, mengulas hal-hal seperti itu, tetapi Bara ini adalah pelayanan pemuridan untuk kita melihat dari Alkitab bagaimana ketika orang Kristen dianiaya, ketika rumah ibadahnya dilarang, ditutup, dan kita dilarang untuk melakukan ibadah. Bahkan kita mengalami aniaya, kekerasan, bully, dan seterusnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Dan apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Itulah yang akan kita fokuskan kepada pembahasan hal ini pada malam hari ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, teman-teman para pelayanan Bara Digital Ministry, kita tahu bahwa dalam kondisi seperti ini kita tetap dipanggil untuk setia sampai akhir. Bagaimana kita tetap setia walaupun kita menghadapi aniaya, walaupun kita menghadapi intoleransi, tetapi kita tetap setia dengan iman, kasih, dan keteguhan hati. Nah, pada kesempatan ini kita tentu akan melihat dari sisi Alkitab. Yang pertama adalah mengapa intoleransi dan aniaya itu terjadi. Alkitab, firman Tuhan kita yang kita percayai, tentu tidak menyembunyikan fakta bahwa ketika kita mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu adalah jalan salib, jalan penderitaan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ucapan bahagia ini secara eksplisit diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk menyatakan bahwa
kita pasti akan melewati satu proses di mana dunia membenci Pak Yesus dan pengikut-pengikutnya, dan kita mendapatkan suatu pengajaran bahwa kita akan disebut berbahagia, diberkati. Justru kita diberkati ketika kita boleh mengalami aniaya itu. Yohanes 15 ayat 18-20 pun mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Itu sudah dinubuatkan, sudah dinyatakan, sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa penganiayaan terhadap murid-muridnya adalah kebencian dunia terhadap dia sendiri. Dunia memang menolak kebenaran. Karena kita membawa terang Kristus itu sebagai pengikut Kristus, maka tak heran dunia pun menolak kita. Oleh sebab itu, maka sering yang ditanyakan orang Kristen dalam posisi seperti ini, khususnya Gen Z, anak muda yang sering bertanya kepada saya, mengapa kita dianiaya? Karena memang kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran yang disampaikan Yesus itu selalu bertentangan dengan dunia yang mencintai kedagingan dan dosa. Kenapa kita dianiaya? Karena kita membawa terang di tengah kegelapan, dan dunia sering tidak tahan dengan terang itu. Yohanes 3 ayat 19-20. Dan karena Yesus Kristus menyingkapkan hati manusia, sehingga memicu penolakan-penolakan bagi mereka yang belum percaya. Tetapi juga kalau kita melihat di Indonesia, juga sudah disampaikan oleh firman Tuhan, karena ada faktor indoktrinasi, sehingga orang-orang Kristen sering kali disebut kafir dan layak untuk dimusnahkan, bahkan disebut darahnya halal. Yohanes 16 ayat 1-2 dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan tergoncang imanmu, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Artinya dia dianggap berbuat hormat kepada Allah kalau dia sampai membunuh pengikut Yesus. Ini sudah dinyatakan sendiri oleh Alkitab. Ini sudah dinyatakan sendiri oleh Yesus. Memang kita mendapat penghiburan dari tokoh-tokoh, dari sejarah, bahwa aniaya justru membuat pertumbuhan. Seorang hamba Tuhan yang baru saja dipanggil Tuhan, Pendeta Suproni, pernah menyebutkan istilah, semakin dihambat, semakin merambat. Sebuah pernyataan yang benar sekali, menggambarkan kekristenan ketika mengalami aniaya, justru menunjukkan bahwa orang Kristen sedang mengalami pertumbuhan. Semakin dihambat, akan semakin merambat. Tapi kita juga harus waspada, karena aniaya yang masif dan berkesinambungan akan membuat gereja juga menjadi pudar. Seperti yang dialami di Turki, di Mesir, Aljazair, Libya, yang memang menjadi kantong-kantong Kristen. Bahkan kalau kita melihat dalam abad ke-17 di mana Jepang pernah menjadi negara yang begitu banyak orang Kristen, sampai 600.000 pada zamannya. Tapi hari ini sudah begitu sangat sedikit. Karena apa? Karena begitu masifnya penganiayaan. Begitu luar biasanya penganiayaan. Oleh sebab itu, walaupun kita dinubuatkan akan terjadinya aniaya dan semua praktek-praktek bully dan seterusnya, kita tetap harus melakukan hal-hal yang membuat kita mengikuti tuntunan Tuhan. Bagaimana kita tetap percaya kepada penyertaannya, bagaimana kita tetap memiliki pengharapan. Tetapi ingatan kita yang pertama adalah bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan dan pengharapan di dalam perjalanan. Saya menambahkan beberapa ayat-ayat yang membuktikan akan hal itu. Dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Yesus Kristus akan menderita aniaya. 1 Petrus 4 ayat 12 pun mengatakan, janganlah kamu heran akan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, seolah-olah itu sesuatu hal yang luar biasa. Sejak para rasul, sejak zaman sejarah gereja, sampai hari ini di Indonesia,
di berbagai komunitas. Walaupun secara umumnya Indonesia itu baik adanya, namun secara komunitas kita mengalami berbagai tantangan di berbagai tempat tertentu. Oleh sebab itu, kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa ini harga yang harus dibayar. Dan kita tetap diingatkan, kekristenan tidak pernah pudar. Justru semakin dihambat, semakin merambat. Sekarang, kalau memang sudah dinyatakan sendiri oleh Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sekarang bagaimanakah sikap yang benar dan dalam menghadapi intoleransi? Itu membawa kita kepada perenungan, pengajaran firman Tuhan yang kedua, yaitu bagaimana sikap kita menghadapi intoleransi. Tentu ada sikap yang salah. Sikap yang salah yang sering muncul di generasi muda Kristen adalah membalas kejahatan dengan kebencian atau kekerasan. Mungkin tidak kekerasan dalam bentuk fisik, tapi saya sering melihat ketika terjadi hal-hal seperti ini, ada kekerasan di media sosial. Kita membalas dengan ikut memaki, ikut memarah, ikut melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan secara verbal. Ini memang sepertinya wajar, tetapi sebenarnya secara Kristiani itu salah. Kita tidak boleh ikut memaki. Kita boleh menunjukkan keprihatinan, tapi tidak memaki. Nah, ini sikap yang salah terhadap menghadapi intoleransi. Kemudian menyimpan kepahitan atau dendam akibat trauma yang dialami. Sehingga kita menyamaratakan semua orang yang di luar Kristen sebagai orang jahat. Dan kita lalu menyebut mereka sebagai orang yang tidak toleran. Jadi hanya gara-gara kita mengalami seperti itu. Tidak semua orang di sekitar kita yang kita sebut bukan orang Kristen sama halnya, sama semua, kita sama ratakan. Itu sikap yang salah. Kita tidak boleh menyimpan kemarahan, kepahitan akibat trauma. Kita boleh prihatin terhadap situasi yang ada, tetapi tidak menyimpan kepahitan atau kemarahan, bahkan memiliki stereotip yang sama terhadap orang-orang yang menganiaya. Yang ketiga, ada juga orang yang kemudian akhirnya bilang, saya kalau begitu tidak usahlah tunjukkan kekristenan. Ada yang menjadi takut. Tidak sedikit orang akhirnya menjadi takut akibat hal itu, tidak berani bersaksi, tidak mau menunjukkan diri sebagai orang Kristen. Ya, akhirnya tidak sedikit juga yang menyangkal imannya. Memang tidak di Indonesia tidak seberat di tempat sejarah-sejarah lainnya. Bahkan kalau kita melihat sejarah lain di mana kalau tidak mau menyangkal Yesus, dalam kisah di Roma itu bagaimana mereka akhirnya diadu dengan singa, dibakar, dipancung, dan sebagainya. Orang Kristen memang di Indonesia belum sampai mengalami hal itu. Tetapi bukan tidak mungkin jika ini tidak ada tindakan-tindakan berupa doa dan tindakan-tindakan yang penuh kasih kita meresponi ini, bukan tidak mungkin akan terjadi hal-hal seperti ini. Dan memang itu sikap yang bagaimana kita tetap berjuang mempertahankan iman kita, tapi dengan cara-cara Kristiani. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang salah di dalam kita membela perilaku-perilaku intoleransi terhadap pelarangan, penutupan, dan aniaya. Sikap yang benar itu apa, saudara? Yang pertama adalah tetap memiliki kasih dan terus mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44. Yesus sendiri yang memerintahkannya, bukan siapa-siapa. Ini bukan pengajaran para pemimpin gereja. Karena seringkali dalam komen-komen netizen itu, seringkali mengatakan, kalau kasih-kasih begini nanti kita diinjak-injak. Ini bukan pengajaran seorang pemimpin gereja, tapi pengajaran Yesus sendiri. Mari di hati kita tetap ada unsur kasih. Dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Itu sikap yang benar. Kemudian, marilah kita mensyukuri dan bersuka cita karena kita boleh mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Hal itu dikatakan sendiri oleh 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Petrus sendiri menyaksikan bagaimana orang Kristen dianiaya di Roma.
Bagaimana orang Kristen sendiri mengalami begitu banyak tantangan. Bahkan dia sendiri sempat lari meninggalkan karena fitnah Kaisar Nero terhadap orang Roma yang dituduh membakar kota Roma. Sehingga kebencian penduduk Roma terhadap orang Kristen begitu menyala-nyala. Dan severe suffering itu begitu luar biasa. Penderitaan yang begitu dahsyat dialami orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi Petrus mengatakan, walaupun kamu dibakar, dipancung, diadu dengan singa, dibawa ke tempat-tempat turnamen stadion untuk diadu karena tidak mau menyangkal iman, kamu tetap bersuka cita karena itu kamu mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Petrus sendiri, si penyaksi dan yang mengalami penderitaan yang jauh lebih dahsyat apa yang terjadi di Indonesia, justru mengatakan tetap bersuka cita karena kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Kemudian, kalau kita melihat sikap yang benar yang ketiga adalah setia dan tetap beribadah. Jangan berhenti beribadah seperti yang dilakukan Daniel dalam Daniel pasal 3. Ataupun seperti kisah para murid dalam Kisah Rasul pasal 4 dan pasal 5. Walaupun mereka penjara menanti, mereka tetap mengatakan, saya tetap setia, saya tetap beribadah. Tidak akan meninggalkan Tuhan saya. Memang itu teror untuk meninggalkan iman kita. Ujung-ujung tujuan daripada penutupan itulah aniaya, itu adalah membuat kita takut, membuat kita gentar, membuat kita tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Dan itu menyebabkan kita mungkin katakan, oh kalau itu kita tidak usah sudah beribadah. Kita tetap setia, tetap beribadah, tetap mengandalkan Tuhan. Dan tentunya sikap yang benar adalah kita tidak mengandalkan manusia. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam memberi hikmat kita, menjaga relasi, berdoa, karena kekuatan dari Tuhan itu luar biasa. Jauh lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Itulah sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan, bukan dengan sikap yang keliru atau sikap yang salah. Sekarang, pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kita boleh meminta bantuan pemerintah? Bolehkah kita minta bantuan organisasi-organisasi kemasyarakatan? Tentu iya. Alkitab menunjukkan bahwa kita boleh meminta perlindungan hukum. Rasul Paulus saat menghadapi ketidakadilan, dianiaya. Bukankah ia menggunakan hak dan statusnya sebagai warga negara Roma? Bukankah dia ketika dianiaya oleh orangnya sendiri, orang-orang Yahudi yang hendak memaksa dia membawa dia ke Yerusalem dan untuk mengadili dan mungkin akan memancungnya di sana, dia dianiaya karena dia menjadi pemimpin Kristen. Dia menyatakan dirinya, aku banding karena aku warga negara Roma. Dan akhirnya dia pergi ke Roma, dan di situ berita Injil tetap tersebar dengan luas. Dengan kata lain, ketika dia mengatakan aku banding kepada Kaisar, dan ketika ia mengatakan sendiri dalam Roma 13 ayat 4, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Kita sadar bahwa kita pun boleh meminta perlindungan, meminta pemerintah bertindak untuk menyatakan keadilannya. Namun hal yang perlu kita ingat, kita meminta bantuan bukan untuk dalam rangka membalas, dalam rangka kita benci, tapi untuk melindungi hak-hak kita di dalam beribadah, di dalam esensi kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita meminta bantuan pemerintah, kita tetap mengandalkan Tuhan terlebih dahulu dalam doa dan iman. Kita memperkuat internal kita, jangan ada kegoncangan, jangan ada kemarahan, jangan ada saling celah di antara orang Kristen. Tetapi kita memperkuat iman kita terlebih dahulu dengan mengandalkan Tuhan. Kemudian, kita minta masyarakat sipil ikut terlibat. Istilah zaman sekarang, zaman anak muda sekarang katakan kekuatan netizen. Jangan tidak perlu hanya mengandalkan, kita bisa minta tolong lembaga-lembaga seperti PGI, PGLI, KWI, dan sebagainya. Kita memang bisa saja meminta mereka menolong. Tetapi kekuatan masyarakat sipil dalam dunia zaman Gen Z ini sangat luar biasa. Oleh sebab itu nanti saya akan jelaskan secara
ringkas. Bagaimana kita melakukannya dengan cara etika Kristen itu sendiri. Jadi, di bagian ini ketika saya mengangkat topik apakah kita bisa minta bantuan pemerintah, tentu bisa. Karena itu Alkitab yang mengatakan. Dan sekarang bagian yang terakhir sebagai kesimpulan, bagaimana kita setia sampai akhir sebagai panggilan kita semua. Jangan sampai kita gara-gara peristiwa ini menjadi takut gentar gara-gara itu. Kesetiaan tidaklah diukur dari rasa nyaman dan tidak adanya masalah dan penderitaan dan aniaya. Tetapi kesetiaan itu justru diukur ketika iman kita tetap berdiri tegak, ketika segala-galanya terasa goyah, bahkan ketika ada aniaya yang menimpa kita. Yesus mengingatkan kita, dan ini yang saya ingin ingatkan kepada para penonton bara. Hendaklah kamu setia sampai mati. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ini ayat pegangan saya. Ayat pegangan kita semua. Kita harus setia kepada Yesus sampai mati. Ingat, kita tetap mempertunjukkan kekristenan. Kekristenan bukan soal kenyamanan atau bisa diterima semua orang, tetapi ketika kita bisa menyembah Tuhan, walaupun itu dilarang. Kita bisa mengampuni, walaupun kita disakiti. Kita terus menjadi terang dan garam, walaupun itu ada di tengah kegelapan. Dan kita tidak pernah mundur dan menyerah, meskipun kita mengalami penolakan. Lalu, apa yang kita bisa buat untuk mengekspresikan kesetiaan kita? Yang pertama, teruslah beribadah kepada Dia, baik secara terbuka maupun dalam kelompok kecil dengan bijaksana. Kalau kita punya komunitas, kalau kita tinggal di satu tempat di kampung, bergaullah dengan mereka dan bijaksanalah dengan situasi yang ada. Terus beribadah, jangan takut. Terus melaksanakannya. Yang kedua, dukunglah saudara-saudara seiman kita mungkin yang mengalami penderitaan, tekanan, dengan kalau ada video dan itu terbukti benar kejadian seperti itu, mari kita bagikan untuk dijadikan bahan doa. Dijadikan untuk bahan doa. Kita bagikan cerita-cerita pergumulan mereka. Kemudian, yang ketiga, beranilah bersuara dengan kasih. Ingat, saya selalu katakan berani bersuara, tapi dengan kasih. Dan ketika melihat ketidakadilan, berikanlah komen, tapi dengan cara-cara kasih. Kita menyatakan keprihatinan, kita menyatakan kepedihan, dan kita mengatakan bahwa bagaimana, apa yang harus pemerintah lakukan. Kita, seperti yang saya katakan tadi, mari kita gunakan kekuatan sipil, atau istilahnya zaman sekarang itu kekuatan netizen. Pemimpin rohani kadang-kadang bahkan seringkali memanfaatkan kekuatan netizen ini. Maka kita tidak boleh bertanya apa yang pemimpin lakukan. Tapi kita sendiri di zaman digital ini telah diberi kekuatan untuk bertindak menjadi orang yang setia dengan menyatakan kebenaran. Tapi bukan dengan cara memaki, bukan dengan cara-cara yang tidak benar dan tidak beretika, tapi dengan cara yang benar, cara Kristiani. Memang jalan itu panjang, tetapi dengan kekuatan bersama kita akan mampu menghadapinya. Jangan di antara kita saling menyalahkan. Jangan saling menunggu. Jangan berkata apa yang pemimpin kami buat. Di tangan kita ada HP. Di tangan kita ada jari-jari kita memiliki kekuatan. Tuhan sudah memberikannya. Kita tunjukkan dengan doa. Kita tunjukkan dengan sikap yang benar dan penuh kasih. Jadi, setialah sampai akhir. Karena memang Tuhan memanggil kita untuk tidak pernah memanggil kita untuk setia. Dan Tuhan tidak akan pernah gagal di dalam menepati janjinya. Oleh sebab itu, bagian yang terakhir yang penting untuk menunjukkan kesetiaan kita adalah doakan bangsa kita. Doakan para pemimpin kita. Makanya di doa syafaat gereja-gereja, jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Mendoakan unsur-unsur keamanan. Supaya dia diberi hikmat, kekuatan di dalam memimpin bangsa yang plural ini. Sehingga kita semua diberi ruang untuk bebas beribadah tanpa rasa takut dan gentar. Itulah bentuk kesetiaan-kesetiaan yang kita bisa lakukan. Jadi, saya ingin
menyampaikan setialah sampai akhir. Jangan pernah gentar dengan kelompok-kelompok intoleransi. Aniaya adalah bagian yang kita akan lewati sebagai jalan pemuridan. Namun kita tahu kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Terima kasih Pak Daniel buat bukan hanya renungan ya, tetapi juga dorongan buat kita semua untuk memiliki kesadaran bahwa saya menangkapnya begitu ya Pak. Kesadaran bahwa dalam tanda kutip penganiayaan itu akan terus terjadi karena memang narasinya biasanya kenapa kita jadi orang Kristen mengalami ini gitu ya. Nah, ini seperti seperti sesuatu yang tidak relevan bahkan sebagai orang Kristen tidak mendapat dalam tanda kutip aniaya bahkan kekerasan seperti perundungan yang terjadi. Yang kedua juga bagaimana sikap kita bukan pasif tetapi juga memakai segala macam cara yang ya kita melihatnya memang kayaknya kok diam gitu ya, tapi tadi Pak Daniel sampaikan lewat gereja, lewat sinode, lewat juga bahkan media sosial yang kayak dalam tanda kutip sekarang lebih efektif gitu, ketimbang surat menyurat gitu ya, menyurati pemerintah dan sebagainya. Jadi betul saya setuju sekali Pak Daniel karena ini kekuatan yang dibangun bahkan luar biasanya bukan hanya orang Kristen yang mendukung gitu ya Pak, tapi juga beragam agama saudara-saudara kita yang juga misalnya umat Muslim yang juga menolak intoleransi ini terlihat bagaimana dukungan mereka bahwa itu sesuatu yang tidak dibenarkan juga dan bahkan kita melihatnya ini kekuatan persaudaraan di bumi pertiwi di Indonesia yang juga masih masih sangat ini dari sisi positifnya begitu ya kita melihat bahwa saudara kita yang lain bukan saudara seiman pun mendukung dan juga mengutuk kekerasan semacam itu. Jadi terima kasih sekali Pak Daniel di malam hari ini. Nah, tapi pertanyaannya Pak, misalnya dalam konteks kita kan karena tidak semua kita mengalami itu atau kita ngerasa oh itu kan tidak dekat dengan saya. Jadi kadang-kadang kita juga oh ya udahlah nanti diatur sama orang setempat atau sama orang yang berkepentingan karena saya bukan siapa-siapa. Sehingga kadang-kadang bagaimana Pak kalau misalnya ini terjadi kita melihat ada teman-teman ya, ada anak-anak remaja yang dalam kasus ini menjadi korban begitu ya. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai gereja misalnya kalau dekat dengan kejadian itu atau bahkan gereja kita sendiri mengalami itu, Pak. Ini kan yang perlu dipikirkan apakah perlu perlu pendampingan khusus dan pendampingan khusus seperti apa yang bisa dilakukan oleh gereja atau misalnya orang tua yang saat ini anak-anak mereka sedang mengalami trauma misalnya begitu, Pak. Iya, memang ini adalah hal yang sesuatu yang memang akan terus terjadi dan tidak akan pernah berhenti terjadi. Tetapi kita juga jangan pernah lengah, tetap terus akan waspada dan mempersiapkan diri. Hal-hal preventif bisa kita lakukan, menjalin relasi, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan tentunya ketika masalah ini terjadi, walaupun itu jauh, tetap kita menyatakan keprihatinan, baik di media sosial, maupun kita posting, ataupun kita like, dan kita share, karena itu algoritmanya baik. Yang penting itu sudah berita benar, sudah diverifikasi, dan kita menyatakan keprihatinan kita. Itu penting sekali. Bila kita dekat dengan itu, tawarkanlah bantuan-bantuan berupa konseling kalau bisa, dan juga dukungan-dukungan lainnya, kunjungi dan atau hal-hal yang bisa kita buat dan kita bantu. Dan perlu kita terus menyuarakan, istilahnya tidak viral, tidak ditanggapi oleh negara, maka pemimpin-pemimpin pun tak berdaya kalau tidak ada kekuatan netizen itu. Maka kita perlu menyuarakan itu. Tapi saya selalu mengingatkan, jangan pernah memaki, jangan pernah fobia bahwa semua orang yang menyamakan semua orang di Indonesia seperti itu dan seterusnya. Ini adalah kelompok-kelompok intoleran yang mungkin karena indoktrinasi dan sebagainya. Jadi kita memiliki action nyata, tapi tidak perlu mungkin
besar, tidak mungkin tidak nampak segera hasilnya. Tetapi ingat, di Indonesia kita juga, saya ingat Romo Magnis katakan, melangkahlah dengan kerendahan hati. Hadapi orang-orang yang keras ini dengan kerendahan hati, dengan sikap low profile, niscaya mereka, Tuhan akan gerakkan hati mereka untuk berubah dan mengadakan perubahan di Indonesia. Seperti itu, Bung. Baik, baik. Terima kasih Pak Daniel. Ini memang polemik yang ya pasti tidak enak begitu ya bagi orang Kristen, tapi juga secara umum bagi toleransi di Indonesia juga ini dirusak begitu. Karena memang kita hidup berdampingan dan sangat nyaman sebenarnya kalau kita bangun tadi berelasi dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar, dan ya bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilakukan. Jadi ya saya setuju Pak, karena penekanan ini yang kadang-kadang kita kan nggak boleh jadi eksklusif ya sebagai orang Kristen, tapi bagaimana bermasyarakat dan berelasi dengan lingkungan itu sesuatu yang juga penting. Nah, kita juga bergumul bersama-sama teman-teman di luar sana yang kita nanti mohon doakan juga begitu ya Pak Daniel, ketika nanti doa penutup bagaimana gereja-gereja masih juga ada banyak yang bergumul dengan izin mendirikan bangunan, dengan ya perizinan dan segala hal dokumen yang diperlukan gitu ya supaya legalitasnya dalam tanda kutip bisa lebih terjamin begitu. Baik Pak Daniel, ini sesuatu yang kalau didiskusikan ini bisa kemana-mana gitu karena sebenarnya banyak hal yang perlu perlu di-sharingkan tentang hal ini gitu. Bagaimana gereja-gereja juga harusnya semakin bersatu melihat hal-hal seperti ini di Indonesia sehingga kita bukan lagi berurusan dengan hal-hal yang intern, persoalan pergumulan, tapi juga melihat lebih jauh keluar sana ada saudara-saudara kita yang mengalami hal-hal seperti ini. Baik, saya persilakan mungkin kalau ada closing statement dari Pak Daniel dan sekaligus menolong kita menutup dalam doa, Pak. Baik, terima kasih Bung Febi, para penonton, para pendengar, para digital ministry. Situasi-situasi tentang aniaya, bully, kelompok-kelompok intoleransi akan terus ada. Dan akan terus ada di sekitar kita. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah harga dari sebuah pemuridan karena kita mengikut Yesus. Jangan pernah takut menghadapi situasi ini. Dan kita tentunya harus menyatukan hati kita bersama dengan semua rekan-rekan, saudara-saudara seiman, baik secara lokal maupun secara universal, untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak kita sebagai orang percaya. Dalam perjuangan itu, hendaknya kita lakukan dengan cara-cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara-cara dunia. Tapi ingat, kita tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menyerang satu kepada yang lain. Kita tunjukkan apa menjadi peran kita, apa yang kita bisa lakukan, sekecil apapun kita, sesederhana apapun kita. Kita mulai dengan mendoakan, kita mulai bisa sharingkan, kita bisa mulai melakukan tindakan-tindakan kecil untuk memperjuangkan hal-hal yang esensi dalam kehidupan kita. Yang paling pentingnya adalah kita tetap setia kepada Tuhan. Ini yang saya bisa sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena situasi di negara kami seringkali ada hal-hal, ada terjadi peristiwa aniaya, ada kelompok intoleran yang melakukan tindakan-tindakan yang melarang rumah ibadah, melakukan kekerasan. Tuhan tolong supaya umat-Mu yang ada di Sukabumi dan di tempat-tempat lain yang mengalami penderitaan, Tuhan tolong mereka, lawat mereka, sembuhkan trauma mereka, dan pulihkan mereka. Dan Tuhan buatkan mereka, kami semua setia, kami tidak takut dan gentar menghadapi itu. Tapi kami juga mau berjuang dengan cara-cara Tuhan. Tuhan tolong kami, tolong umat-Mu, dan terus menjadi terang dan garam, terus menunjukkan kasih dan cinta kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati juga Pak Daniel, Tuhan berkati teman-teman di luar sana. Terima kasih buat kebersamaannya dengan kami. Saya Feby dan Pendeta Daniel Roda, kami undur diri bersama dengan kerabat yang lain di belakang layar. Tuhan berkati, sampai jumpa di waktu berikutnya. Amin.